Ya, salam Nagari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review pertandingan Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta Eleno Rendes kembali tidak masuk daftar susunan pemain. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung dengan channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung, minta tolong subscribe-nya dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang setelah kalah 0-4 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana di babak pertama Jepang mencetak 2 gol melalui gol bunuh diri Justin Hubner serta tendangan keras Minamino. Dan di babak kedua Jepang kembali menambah 2 gol melalui tendangan Morita serta tendangan Sugawara. Ya, dengan hasil ini Indonesia berada di peringkat 6 grup C dengan 3 poin, hasil 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Sedangkan peringkat 2 hanya berjarak 3 poin, yaitu 6 poin yang ditempati oleh Australia. Dan peringkat 3 juga peringkat 4 sama 6 poin. Dan peringkat 5 Bahrain dengan 5 poin. Ya, sebenarnya secara peluang masih terbuka karena kita perbedaannya 3 poin. Jadi kita harapkan nanti melawan Arab Saudi kita bisa mencuri poin maksimal itu 3 poin. Ya, kita ke review ke babak pertama terlebih dahulu. Sebelum itu kita lihat starting lineup yang ditengok oleh STY, di mana kiper tetap Martin Paes, sedangkan 3 di belakang sesuai prediksi, Jairzes, kirinya Hubner dan kanannya Rizky Ridho. Di wingback kiri ada Kelvin Verdong serta back kanan ada Kevin Dix yang bermain 35 menit sebelum diganti karena cedera. Dan 2 di gelandang itu Tom Haye dan Nathan Cho. Sedangkan 3 di depan ada Ragnar Mangun, Rafael Strike dan Yakob Sayuri. Ya, kita ke game plan dulu. Di pertandingan ini secara game plan sudah benar karena timnas Indonesia lebih bertahan, karena ya kita ketahui bahwa Jepang memiliki kualitas lebih bagus, pemain juga lebih bagus, secara organisasi juga lebih bagus. Jadi wajar kita main bertahan. Dan secara taktikal sudah benar karena kalau kita main bertahan kita incar counter attack dan mendapatkan peluang. Dan kita dapatkan peluang itu. Cuman secara eksekusi kita masih lemah. Ya, di babak pertama kita ada satu peluang bersih yaitu melalui Ragnar Mangun, di mana umpan jauh pantulan bola salah diantisipasi oleh bek Jepang sehingga Ragnar bisa one-on-one dengan Zion Suzuki. Namun sayang eksekusinya bisa dimentahkan oleh Ragnar Mangun oleh Zion Suzuki. Peluang kedua juga didapatkan di babak pertama melalui umpan Kevin Dix yang sayang Rafael Strike telat untuk memotong bola hingga bisa mencetak gol. Dan adalah satu peluang lagi, peluang ketiga, yang dimana Rafael Strike yang sudah di sisi kanan pertahanan Jepang melakukan one on one dan bisa mengumpan ke tengah, namun sayang tidak ada orang untuk menyambutnya. Ya, setidaknya ada 3 peluang bersih di babak pertama yang kita dapatkan namun tidak terjadi gol. Sedangkan Jepang memiliki 2 peluang besar yang dua-dua menjadi gol, di mana di gol pertama itu terjadi karena saat itu kita melakukan pressing hanya dengan 4 orang dan keempatnya lewat dan membuat set pertahanan kita di lini tengah dan depan ini tidak siap, sehingga umpan Machida ke Morita yang tidak dijaga oleh gelandang kita bisa mengoper ke Kamada dan Kamada melewati Jairzes dan dengan mudah mengoper ke tengah yang berakibat Justin Hubner melakukan gol bunuh diri. Sedangkan di gol kedua sebenarnya ini bisa tidak terjadi kalau saja Kevin Dix ini tidak lama digantinya, karena kita tahu bahwa di menit 35 Kevin Dix cedera dan keluar lapangan, dan selama 5 menit sampai menit 40 tidak ada pergantian pemain oleh Indonesia, sehingga Indonesia bermain dengan 10 pemain di 5 menit sebelum terjadinya gol. Dan golnya juga
terjadi dari awalnya dari sisi kanan pertahanan Indonesia, di mana Kaoru Mitoma itu bebas karena tidak ada penjagaan dari Kevin Dix, dan dia mengumpan ke Minamino, di mana Minamino tidak dijaga oleh dua gelandang kita, Tom Haye dan Nathan Cho, yang bisa melepaskan tendangan yang berjadi gol. Ya, kita sayangkan juga karena kenapa di dua gelandang kita tuh dua-duanya bertipe menyerang, tidak ada tipe bertahan, sehingga ada ruang antara ini yang bisa dimanfaatkan oleh Jepang, terjadi yang dua gol itu. Jadi di babak pertama secara taktikal kita sudah benar, cuma secara eksekusi peluang itu kita kalah karena kualitas pemain juga, karena finishing ini sudah lama yang menjadi permasalahan timnas Indonesia dan sampai sekarang tidak ada solusinya. Di babak pertama ini Indonesia hanya menguasai ball possession 25%, sedangkan Jepang 75%. Wajar. Dan tendangan kita 4, Jepang 5, on target 1, dan Jepang 3. Ya, secara taktikal di babak pertama kita sudah benar, dan cuman secara kualitas kita kalah. Dan di babak kedua mau tidak mau kita harus lebih menyerang, dan di babak kedua ini Jepang menambah 2 gol lagi, yang 2 gol ini terjadi akibat kesalahan sendiri, di mana di gol pertama itu Martin Paes salah melakukan passing saat build up dari bawah dan dipotong oleh Morita, dan Morita melakukan tendangan dan gol. Dan sedangkan gol kedua di mana Suragawa melakukan kombinasi dengan Ito, di mana Kevin Mordong ketinggalan, dan di kotak penalti Suragawa tidak ada yang menjaga. Dia bisa berpikir dan melakukan tendangan keras dan dari sudut sempit dan terjadi gol. Ya, kita emang kalah secara kualitas, dan kita ekspektasi juga tidak menang melawan Jepang, cuman target 1 poin gagal. Ya, dengan ini kita tetap berada di peringkat 6. Dan soal Aliano Renders yang kembali tidak masuk daftar susunan pemain, iya, ini sudah kedua kalinya Aliano Renders tidak masuk daftar susunan pemain. Setelah sebelum lawan Cina juga tidak masuk. Yang kita pertanyakan kenapa tidak masuk. Kita ketahui bahwa secara kualitas memang di atas pemain lokal kita, namun mungkin kualitasnya tidak diharapkan oleh STY, karena kalau kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kualitas yang bagus di sisi kanan, namun di sisi kanan telah banyak orang yang bertipe sama, ada Witan, Egy, Yakob juga mungkin, dan Indonesia belum, mungkin di pertandingan pertama menghadapi Bahrain yang dia main 45 menit mungkin tidak membuat STY impresif, dan untuk itu memutuskan tidak memasukkan dia di daftar susunan pemain. Ya, semoga dengan hasil ini mental pemain kita tetap terjaga, dan kita harapkan untuk menghadapi Arab Saudi kita dapat 3 poin dan target 4 besar masih terjaga. Ya, itu saja video kali ini, dan sampai jumpa.